Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin soal kecerdasan artifisial atau AI, wah kayaknya udah sering banget ya kita dengar. Tapi apa sih artinya buat kita sehari-hari, apalagi di dunia pendidikan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas gimana AI ini bukan lagi cuma cerita fiksi ilmiah, tapi udah jadi asisten beneran di hidup kita. Dan untuk membahas ini, kita sudah bersama Dr. Widiat Moko, seorang praktisi pendidikan yang emang mendalami banget gimana teknologi ini bisa kita manfaatkan secara praktis. Assalamualaikum Mbak Wid, terima kasih sudah bergabung. Oke, jadi kita udah siapin 4 bahasan utama nih. Pertama, kita bedah dulu, apa sih AI itu sebenarnya? Terus yang kedua, kita cari tahu posisi kita di mana, pengguna aktif atau pasif. Ketiga, kita intip AI di kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, ini yang paling seru, gimana AI bisa jadi asisten super buat para guru. Langsung aja kita mulai ya Pak. Baik, mari kita mulai dari yang paling fundamental ya. Apa itu kecerdasan artifisial? Istilahnya mungkin kedengeran canggih, tapi percaya deh, konsep dasarnya itu sebetulnya cukup simpel. Gampangnya gini, bayangin aja AI itu teknologi yang bikin mesin bisa belajar. Nah, kata kuncinya itu belajar. Ini yang beda dari program komputer biasa yang cuma ngikutin perintah. AI itu dia dikasih data yang banyak banget, terus dia cari polanya sendiri, dan dari situ dia bisa bikin keputusan. Mirip-mirip lah sama cara kerja otak manusia. Aha, jadi kuncinya di kemampuan belajar itu ya Pak. Oke. Nah, biar lebih kebayang, gimana caranya kita ngebedain mana yang AI dan mana yang bukan di sekitar kita? Kita main tebak-tebakan simple yuk. Boleh, kita sebut aja AI atau bukan AI. Gampang kok aturannya. Pertama, lihat teknologinya. Kedua, tanya ke diri sendiri. Ini bisa belajar dan beradaptasi nggak ya dari cara saya pakainya? Kalau jawabannya iya, nah itu kemungkinan besar AI. Tapi kalau responnya gitu-gitu aja, sama terus, berarti itu bukan AI. Contohnya gini deh, kalkulator di HP kita. Itu jelas bukan AI. Kenapa? Soalnya 2 tambah 2 ya hasilnya akan selalu 4, nggak akan berubah. Dia cuma nurut aturan. Nah, coba bandingkan sama aplikasi musik. Dia kan memperhatiin lagu apa yang kita suka, terus rekomendasi lagunya jadi makin pas sama selera kita dari waktu ke waktu. Nah, itu dia, AI lagi kerja. Nah, pemahaman itu tadi penting banget, karena dari situ kita bisa masuk ke bahasan selanjutnya yang gak kalah menarik, yaitu di ekosistem AI ini kita semua punya peran. Pertanyaannya, peran kita itu apa ya? Secara garis besar, perannya ada 2. Yang pertama itu pengguna aktif. Nah, ini mereka yang keren-keren, para developer yang bikin, yang ngerancang sistem AI-nya. Tapi, sebagian besar dari kita, ya termasuk Bapak, Ibu, dan teman-teman, masuknya ke kategori kedua, pengguna pasif. Kita ini yang cuma make aplikasi-aplikasi AI yang udah ada, buat bikin kerjaan jadi lebih gampang dan efisien. Dan justru di situ ya letak kekuatannya Pak, khususnya buat para guru, ya kan? Jadi kita nggak harus jadi programmer atau jago coding. Justru, kekuatan kita adalah menjadi pengguna pasif yang cerdas, yang pintar memanfaatkan alat yang udah ada ini semaksimal mungkin. Tepat sekali. Dan faktanya, sadar nggak sadar, kita semua ini udah jadi pengguna pasif AI loh setiap hari. Seberapa sering? Wah, mungkin lebih sering dari yang kita kira. Betul banget. Kayak misalnya pas kita buka Google Maps buat cari jalan biar gak macet, itu kan AI yang kerja nganalisis data lalu lintas. Terus rekomendasi film di Netflix yang kok kayaknya tahu banget selera kita, itu juga AI. Bahkan yang simple kayak buka HP pakai muka alias face unlock, sampai platform kayak Canva atau Ruang Guru, itu semua di belakangnya ada AI yang bikin pengalaman kita jadi lebih personal. Nah, sekarang kita udah lihat kan, AI ada di mana-mana. Yuk kita kerucutkan pembicaraan kita ke bidang yang menurut saya punya potensi paling besar, yaitu bagaimana AI bisa jadi asisten yang luar biasa buat Bapak dan Ibu guru di kelas. Nah, ini penting banget nih, sebelum kita lanjut ke contoh-contohnya. Ada satu hal yang harus kita garis bawahi bersama. AI itu fungsinya sebagai asisten, bukan pengganti guru. Tujuannya itu buat bantu ngurangin kerjaan-kerjaan manual yang makan waktu, supaya guru bisa lebih fokus ke esensi mendidik itu sendiri. Betul, anggap saja AI ini asisten pribadi Anda di kelas. Misalnya, Bapak Ibu mau bikin satu tugas, tapi dengan 3 tingkat kesulitan yang beda buat siswa yang kemampuannya beragam. AI bisa bantu bikinin itu secara otomatis. Atau mau menyederhanakan artikel berita yang bahasanya rumit jadi bahasa yang gampang dimengerti anak SD, bisa juga. Memberi masukan awal untuk tugas siswa, menyesuaikan tingkat kesulitan soal latihan, sampai mengubah teks jadi suara. Wah, ini semua benar-benar bisa menghebat waktu guru.
Wow, kebayang ya hemat waktunya. Dan ujung-ujungnya tujuan utamanya kan itu. Dengan tugas-tugas administratif yang dibantu AI, aset guru yang paling berharga, yaitu waktu, jadi lebih banyak tersedia. Waktu ini bisa dipakai untuk melakukan hal yang nggak akan pernah bisa digantikan mesin, yaitu mendampingi dan membimbing siswa secara personal, satu persatu. Jadi kesimpulannya sederhana sebetulnya. Jangan takut sama AI. Justru, mulailah coba-coba, mulai eksplorasi. Anggap teknologi ini bukan sebagai ancaman, tapi sebagai asisten yang sangat kuat untuk membantu Bapak dan Ibu dalam proses belajar mengajar. Dan sebagai penutup, saya ingin menyapa seluruh guru hebat di Indonesia. Teruslah semangat untuk belajar dan mengembangkan diri ya di era digital ini. Manfaatkan semua perangkat yang ada untuk menciptakan perubahan. Teruslah berkarya untuk kemajuan pendidikan Indonesia.